Hai dolan-dolan lovers, ketemu lagi nih di dolan-dolan mantep banget. Perjalanan kita hari ini, Mas Moko dan Mas Londo memilih naik sepeda ontel nih. Duh, mereka tersesat apa gimana sih ini? Kok sampai ke hutan-hutan segala? Tenang, gak usah panik dolan-dolan lovers. Lokasi yang ingin kita tuju memang harus ngelewatin hutan-hutan kok. Mas Moko dan Mas Londo kali ini akan menginvestigasi soal jamur nih. Bukan jamur yang ada di kulit ya. Oh no. Langsung aja yuk kita menuju ke tempat pembuatan jamur crispy. Mau tahu proses pembuatan dan pemasarannya? Pantengin terus ya aksi Mas Moko dan Mas Londo di dolan-dolan mantep banget. Ngapa? Dolane awake dhewe ora kurang adoh ning kadon. Ayo, memang penuh tantangan dong. Kalau kita mau mencari sesuatu yang menginspirasi pemirsa di rumah, itu pasti tantangannya banyak. Ini luar biasa, masih bernuansa alam. Lah ya kuwi aku wedi kok nek enek ula piye. Loh, ini mas gas ini di sini nggak ada ulo. Paling boyo. Sama aja ya. Yuk aja. Aduh, apa tuh aja di situ tuh. Iki wedi yo. Aduh. Kita mau kemana tuh ini? Iki di Karanganyar tuh. Karanganyar jene kok ngene iki. Ini apa tuh turun? Aduh, wah. Oke. Aduh. Dolan-dolan ketemu lagi di program atau spesial kita di Dolan-dolan. Mantap banget. Saat ini kita ada di Karanganyar. daerah ndi? Nanti mau ya. Nah, kita Ini nggon Google Map kita apa ora klebu? Lebu. Nah, jadi Masih hijau sekali. suasananya masih asri, tapi di sini katanya dengar-dengar itu apa namanya ada warga yang kreatif sekali membuat sesuatu makanan ringan. Tenanan lho. Jamur Makanan ringan crispy. kapuk no berarti. Ras, kok bahan jamur ya. Jamur itu kan minggu gini banyak tumbuh, terus dengan awakmu barang ya tumbuh. Panu beda. Makanya Ini jamur. jamur untuk makan, makanan kecil ya. Dan ini sudah diolah menjadi masakan yang apa namanya lebih apa tuh? Nyamuk akeh. Udah aku ora. Ayo golek pindah goli Ya, kita cari aja tempatnya nanti seperti apa prosesnya kita biar tahu pemirsa di rumah ikuti terus. Dolan-dolan. Mantap banget. Ayo. Apa Yo ngerti dah dok, iki masalah anak dok. Ora, aku tenang no pikirmu. Wah, jadi ini jenenge Mbak Maharani, apa Mbak Sogunawan apa sapa lali aku tuh. Model anu to. Utuh. Sapi apa to? Ku jenenge kripike. Jenenge sing duwe Pak. Mana ada sih apa tuh? Oh, sik to tenang no. Enggak gigi siji. Oh lah, aku kira cetas ini, dicari marahan kok. Aku glontor ya ora apa. Yo coba deh. Pite ya diblokir Masa mangsane loh. Kita tuh hari ini kan golek nggone Mbak Maharani apa Mbak Sugeng? Mbak Gunda. Oh. Belet tenang. Ya, buat dolan-dolaner, saat ini kita ada di kawasan Karanganyar. Hah? Tepatnya daerah ngendi ya ini ya? Belik Jombang Bancak. Bancak. Jalan Belik Jombang Bancak loro. Saya dapat informasi Jambon sebagai agen Jombang. Jambon. Dari angop ongap ya. Kita ada di daerah pokoknya Karanganyar, ini pelosok sekali bukan main banget, tapi tetap dijangkau oleh Google Map. Dan yang istimewanya di sini katanya ada yang kreatif anak dari gagasan seorang anak SD apa SMP tuh? Sampai saya. SMP dulu SD ya. Oh, iya lah, urutannya ngono. Wih, iso gawe keripik jamur. Wah, itu perlu. Seperti apa? Dewe saya dikasih. Takut. Saya gata sih kira sama kira itu. Baru. Takut ini kan ngomong rumah warga. Coba takut kan. Mbak mau apa kenal karo sing di sini. Sama Mbak Gunawan. Yang Mahatma Gandhi itu. Tuh kayak gambar. Oke, buat dolan tetap ikuti perjalanan kita di dolan. Mantap banget. Ya. Ibu-ibu coba ditakoki. Tekoki. Daleme pundi ngono? Ora. Lah piye? Tekok. Bu, sisi tambah siji pinter. Iki mah matematika itu. Lah iki tekok ngene golek nggone anu. Dun. Wah, Sugeng siang, Bu. Nggih. Dek, tanggut Bu niki.
Anu niku lho, kula angsa informasi sanjange enten napa nggih? Apa jenenge? Anu jamur crispy, anu sing damel jamur crispy. Gene Gunawan ya? Nggih, Bu Gunawan. Ndi nggih, Bu? Mriki daleme. Oh, Bu Gunawane sing pundi? Bu Gunawane sik nyampuni. Oh. Iki berarti ngawur. Beneran banget berarti. Ya, buat dolan-dolanan ternyata kita di tempat yang bener. Ada Ibu Gunawan yang punya jamur crispy. Jamur crispy. Wah, Ini kita mau tanya-tanya sambil penasaran buat pemirsa di rumah dolan-dolan. Katanya kok terkenal sekali jamur crispy-nya. Krenyah, crunchy dan lain sebagainya. Itu apakah bisa kita nanti tanya-tanya sama ngicipi sidik lah. Soko-soko digawaninya. Nek nyicipi sithik. Oh. Nek nggawane berarti Oke lah. Luar biasa. Nah, itu kemeriahannya apa bisa coba kita nanti lihat lagi bersama Bu Gunawan seperti apa. Tetap di dolan-dolan mantap banget. Monggo Bu Gunawan, bikin pinara mana? tamu wong nyudak. Kita sudah berada di kelihatannya ini ruang makan kita. Kan ini workshopnya. Lah kan ada tinggi gede soal ini. Ini ada jamur. Oh iya. Jadi ini bahan mentahnya. Jadi hari ini kita bisa bersama Bu Gunawan nggih. Loh, ini lucu. Di tadi ada tulisan Maharani yang punya Bu Gunawan, jamurnya namanya Satrio. Lah itu yang bener itu sebenarnya Satrio itu punya siapa? Satrio itu punyanya Ibu. Oh, gitu Karena juga? apa? Heeh. Sebelum ada Satrio, jamurnya belum ada namanya. Oh. Karena ada di Satrio, jamurnya jadi jamur Satrio. Oh, Satrio ki putrane Ibu. Oh, gitu. Nah, saya mau tanya-tanya. Ini kenapa memiliki inisiatif gagasan ide untuk membuat sesuatu makanan ringan yang di bahan mentahnya adalah jamur. Nah, apakah karena di sini mungkin banyak tukulan jamur? Ya kan bisa jadi ya, bisa jadi jamur itu juga pilihannya banyak. Ada jamur apa? Merang, jamur tiram, tiram, layo tiram. Jamur gendong. Nah, terus jamur sing tukul ning nggon Jamur pegelinu, panu. Jamur pegelinu. Nah, kenapa milihnya medianya jamur bahannya? Iya, awalnya sih dari anaknya keponakan saya. Dia suka mencoba masak. Wah, sama gitu. kayak saya Dan begitu. lebih aneh lagi, lebih membuat gimana ya, inisiatifnya itu dia masih anak SMP. SMP hobi masak. Wih, itu loh. Dan SMP. dia gini, nggak cuman hobinya saja, tetapi dia juga nggak punya malu untuk mempromosikan apa yang dia masak itu ke Yang dia buat teman-temannya. gitu ya? Oh, jadi dia Dibawa coba ke sekolah, explore sendiri, buat Iya. sendiri, dijual sendiri gitu. Nah, dari situ akhirnya, tapi ingat, nggak cuma sekali langsung jadi, enggak. Oh, prosesnya lama. Prosesnya lama, dia ceritanya. gorengnya sampai berkali-kali. Nah, akhirnya sampai yang ke-8 kalinya baru, oh ini toh yang Akhirnya bisa. ketemu itu intinya inti itu. Nah, buat saya dikasih tahu apa itu siapa itu anaknya yang mana? Ada nggak di rumah ini mungkin? Ya, Mana? nanti tak kasih tahu. Anaknya cantik, anaknya berprestasi, anaknya pinter. Ya. Oke. Masih SMP. Oh, Oke. lah. Masih SMP. Bu, maaf ini pembantunya tuh yang di depan ini pegawainya gitu tuh ceritanya. Kalau dia itu bukan cuman pegawai aku, Oh. dialah yang menemukan segala. Hobi. Dulan-dulan iki lho sing menemukan idenya jamur crispy Satrio. Ini adik kita. Wih, keren loh. Ini bumbune iki ora wahing terus ya. Enak. Ini yang sudah jadi ini. Oh, makanya lah, kita bilang kono makanya aku ambune ya. Ini yang katanya anak SMP tadi. Namanya siapa? Jenengan ngapusi lah kena harus kaya anak STM no. Pembangunan. Kamu semana sih? Namanya Dias. Oh. Dek. Dewe ya. Lah kita yang meneng wae ra omongan ket mali Belum wae di kon muni lah.
Namanya siapa, Dek? Biasa ini Satin. Oh, sama ini gimana tuh? Berarti putur. Kapan sekarang? Kelas 3 SMP. SMP-nya di mana? SMP Negeri 1 Mojokerto. Wah, SMP 1, ndo kayak Dulu, gue SMP 1 dulu luar waktu negeri. nemu ini tuh kelas berapa? Kelas 8. Kelas 1. 6 pitu, waduh. 6 pitu, waduh. Kelas 8 ini berarti kelas 3 no. Kelas SMP. 6 pitu, waduh. Oh ya kelas 2. Kalau SMP yo? Iya, kelas 2 ya. Ya, itu. Nah itu biar untuk dapat Apakah tugas sekolah mbok menau ya, Dok ya? tugas sekolah? Heeh, tugas sekolah. Waktunya cuman pengen jadi pengusaha aja, bisa bantu orang tua, bisa mandiri. Jadi terus saya coba-coba bisa nemuin jamur crispy. Nah, terus lalu saya jual ke teman sekelas. Lama-kelamaan ada bu guru yang nyaranin untuk dititipin ke koperasi sekolah. Jadi mulai itu satu sekolahan udah pada Tahu. rasain, ya udah pada tahu. Nah itu waktu pertama kali di sekolahan itu bawa berapa bungkus? Sekitar 50 bungkus Habis. habis. Wah, Seket maksudnya. teko ono habisnya dipangan dhewe apa di? Ditumke kanca-kancane sih. Wah, Promosinya pertama dibagi-bagikan dulu mesti. Enggak. Wah, langsung no, dia itu marketing luarnya luar biasa, Dok. Pakai kowe ya. Nah, kenapa kok milihnya jamur? Maksudnya apakah bahannya mudah di sini, Dek, carinya? Yang pertama juga bahannya mudah, terus yang kedua Murah ya? di sekitarnya belum ada yang buat. Oh, gitu. Terus apa namanya? Ini inovasinya baru jamur. Ah, ini jamur apa namanya? Kalau ini jenisnya apa? Jamur tiram. Jamur tiram. Kalau jamur yang lain? Sebenarnya bisa juga, tapi waktu nyoba yang jamur Apa? tiram hitam Heeh. itu agak nggak bisa kekuningan, jadi kayak gosong gitu. Jadi terus Yang paling sempurna bisa dibilang ini. Ini. Wah. Selain sekarang kalau di sekolahnya, Bu, itu apakah sudah dijual di luar? Ya, maka dari Maksudnya kan ada dititipkan koperasi, apa mungkin dititipkan KUD, kemudian dititipkan KUA, mungkin Terminal, pasongan. justru dari awal situ kan saya sebagai di sini dibilangnya sebagai bude ya, sebagai budenya dia. Iya. Budenya dia. Iya, budenya Dias. Dias ya. Awal mulanya malah saya belum tahu. Saya belum tahu kalau saya punya keponakan yang pandai masak. Memasak, udah cantik nih yang memasak, Cantik, pandai memasak, pandai. Terus juga. Dan ternyata setelah berjalannya waktu, ada beberapa jenis jamur juga itu nggak mudah gitu. Ada yang tebal seperti ini tuh kalau dibuat gorengan seperti ini susah karena dia begitu lama terus makan minyak banyak. Kayak ini ya, Bu, ya, jadinya ya? Iya. Nah akhirnya kita mencari yang seperti ini. Bedanya apa, Bu? Ini ngegas. Beda. Dia tebelnya jamur ya, daunnya jamur ini sama ini nggak sama, yang ini Oh, iya. ini kecil, ya ini iya, tebel iya, ya, ini iya. yang ini biasanya digunakan restoran-restoran untuk masakan Ini malah nggak cocok buat crispy. iya enggak ini nggak cocok. Coba, Bu. Yang ini Oh, nggak iya, cocok. tebel Nggak ada sama, bedanya. nggak sama. Beda. Jadi Oh, berarti saya kita tahu harus dulu ya. lebih pandai untuk memilih juga. Padahal jenisnya sama ya, Bu, ya? Jenisnya sama, jenis jamur tiram putih ya, tapi setelah dicoba yang ini menggunakan waktu penggorengan lebih lama dan menghabiskan minyak lebih banyak seperti itu. Nah terus awal mulanya sebelum Dek Dias mempromosikan sendiri ya mungkin belum begitu menyebar sampai sekarang ya, akhirnya saya mencoba dulu. Dok, tak bawa ke Solo gitu. Nah, dari sana pelan-pelan setiap hari ada panggilan, Bu, pesanan dan alhamdulillah sekarang lahirnya anak saya yang laki, Yang Satrio itu tadi. Nah, akhirnya saya menemukan nama jamur crispy Satrio. Tapi tetap ini adalah dinamakan usaha keluarga. Jadi saya ingin mengembangkan usaha keluarga Keluarga. seperti apa gitu. Nah, dari situ permintaan semakin banyak, dari udah nyampe ke Boyolali, Sudah udah sampai nyampe sana. ke Klaten. Luar kota sudah juga ya? Alhamdulillah sudah, kemarin juga udah pernah ngirim ke Surabaya Jawa Timur, Wah. ke Trenggalek Jawa Timur, pernah ngirim ke Jambi Sumatera juga. Wah. Dan alhamdulillah sampai Jambi Sumatera pun Tetap renyahnya ya masih bertahan. Nah, terus ini, Bu, ini kan rasanya kalau ini dilihat ini Iya. ini rasa barbecue ya. barbecue. Ya, apakah varian rasanya cuma ini saja atau masih ada banyak? Enggak. Oh, macam-macam. Sebetulnya sebelum dikasih rasa barbecue ini
kita kan original dulu. Original, terus kita punya bumbu khusus spesial. untuk Rasa. rasa pedas, untuk barbecue. Nah, kita memang baru ada 3 rasa. Kalau permintaan original berarti yang baru digoreng ready kita packing. Oke. Kalau minta pedas berarti ya bumbui kita pedas. kasih bumbu pedas. Barbecue kita kasih barbecue gitu. Bu, ini kok saya ngicipin ini tadi kok sampai nggak mandek-mandek itu kok Iya. bisa crispy itu rahasianya apa sih? Ada sih, itu rahasia keluarga. Tapi minimal kita tahu cara prosesnya dari mentah sampai jadi itu seperti apa, Bu? Boleh, bisa dipraktekkan. Kita praktekkan ya, Bu. Nah, pemirsa di rumah, kita mau lihat cara prakteknya memasak jamur Ini. tiram putih bisa jadi jamur crispy semacam ini. Ya, tetap nih. Turun. Mantap banget. Akhirnya masih di jalan-jalan. Mantap banget. Spesial. This is the real crispy jamur from Karanganyar. Crunchy and crispy, the jamur crispy satrio. Ya, ini jamur crispy satrio jadi satrio. Nah, tadi saya bersama Ibu Gunawan, aku bunda dari Satrio, ya sekarang dijadikan jamur. Kita mau resum dulu Mas Odo. Kita mau resum dulu untuk bisa di rumah biar lebih apa namanya afdol. Nah, yang pertama, jadi jamur crispy satrio ini cikal bakalnya adalah hasil kreativitas dari ponaan ya, Bu ya. Ponaan Dias dari Bu namanya. Gunawan, Dik Dias yang akhirnya dibantu pengelolaannya karena ternyata rasanya luar biasa sekali enak dengan oleh Bu Gunawan, sehingga karena Bu Gunawan masih keluarga, jadi ini adalah bisnis keluarga yang dinamakan jamur crispy satrio. Yang ketiga, Satrio sendiri adalah anak dari namanya dari Ibu Gunawan. Pas lahir, pas menuai kesuksesannya. Makanya dinamakan dari jamur crispy satrio. Di sini ada model 2 kemasan. Kemasan tahunan lho, mbok ben iku ben cerita dhewe. Nah, ya kok aku tak teko ada 3 kemasan. Ini ada kemasan yang kecil, sedang, medium dan juga high. Yang ini harganya berapa, Bu? Biasa kami aja 2.500. Ini 2.000. Kok murah? Murah kan, Bu? Gelem aku. Biasa enggak. Kalau di sini harga 2.500 itu udah untuk masyarakat Kowe sekitar. iki aku tak boten lho. Ya ora ngono. Ora ada. Padahal ora. Jadi sebetulnya kita kalau di packing kecil itu nggak seberapa. Nah, kalau ada permintaan yang per kiloan itu baru kita bisa menuai. Wow. Oh, ya. Kita tetap melayani dari masyarakat rendah, permintaan mereka sekian-sekian. Jadi kita nggak mengurangi rasa hormat. Masa kita harus melayani yang minta? Gede-gede dong. Kan seperti kalau udah pariwisata ada domestik dan ada asing. Nah, itu Tapi semua itu sama. sama. Ini 2.500, ini 5.000, ini 10.000 mesti. Betul. Oh. Iya. Nah, ini ada yang dua macam. Ini piring yang pertama ini kelihatannya putih, ini berarti kelihatan original, Bu ya? Ya, ini yang warna masih putih, belum ada campuran, ini masih yang rasa original ya. Rasa original ini kebanyakan mereka yang nggak suka campuran pedas atau apa, katanya kriuknya, terus dibilangnya gurihnya itu terasa gitu. Tetapi kalau udah ada sebagian mereka yang minta, Bu, minta rasa pedas. Nah, bumbunya tetap kita menggunakan yang halal, yang masih higienis, semuanya dijamin. Jadi kita menggunakan serbuk bumbu cabai dan barbecue. Nah, Bu, untuk ini dibilang kemasan berapa kilo nanti ini? Kalau yang ini biasanya yang ini itu 2 kilo ya. Oh, 2 Ini kilo. 2 kilo. Ini ya. Terus Sekilo. per kiloanya saya menjual 85.000. Yang original atau sama? Sama. Oh, sama aja. Saya menjual harga sama. Ya. Murah kali.
Ini yang sekilo. Itu 1 kilo, yang ini 2 kilo. Wah, berarti ini kita belinya itu nggak harus kemasan yang kecil ya? Ah. Kalau mau kemasan yang Bisa. kecil udah sekilo, 2 kilo nih. Bu, Dan untungnya dok, kalau yang model kemasan kiloan gini, itu nanti kalau kita mau kemasi sendiri semacam ini, jadinya lebih babar kalau untuk arisan atau untuk acara-acara di rumahan gitu ya. Biasanya ada mereka yang punya hajatan arisan atau yasinan gitu lebih fokus minta yang Kecil-kecil. Kecil. Jadi mereka langsung dikasihkan per orang. kira malah begini, kayak itu malah baper ya. Kecuali ada yang mungkin arisan keluarga minta kiloan, ya mungkin ditaruh seperti ini, saya nggak tahu. Iya. Saya pengen nyoba. Jadi Tadi katanya juga ada 3 rasa ya Bu ya? Iya. Barbecue, apalagi Bu? ada pedas, Pedas dan juga ada tetap yang original, berarti 3. Ngasih kelapa banget crispy-nya. Kita Yang original ada ini. Nah, ini kalau pemasarannya kan kelihatannya di sini nggak ada toko apa gitu Bu? Gitu Bu, harusnya punya toko Ya, Bu. karena sampean kesini cuman ke rumah saya. Loh, ya harusnya kemana Bu? Lah kalau bilangnya toko, memang ini nggak ada toko, adanya toko tas. Oh, Iya, kalau toko di luar-luar situ pasti banyak. Oh. Tetapi jangan salah, nah, dari awalnya ini produksi dari Dek Dias ya, masih SMP tadi. Dia dipromosikan di warung-warung berdekatan, dibawa ke sekolah kan. Nah, alhamdulillah saya promosikan, saya marketingkan jamur crispy ini sebelum saya punya nama Satrio, jamur crispy Satrio. Saya masih oblongan, maksudnya kosongan. Nah, saya juga nitip, saya bawa ke awalnya saya masukkan ke Solo Kuliner. Nah, saya masukkan Solo Kuliner, baru di daerah Solo ada tempat pembelanjaan itu, saya nitipkan di sana. Alhamdulillah Responnya bagus. responnya bagus lah. Dari situ saya tercipta lahirnya Satrio, saya kasih nama jamur Satrio tadi ya? Satrio. Oh, satu. Terus ada WhatsApp-nya di sini dan mereka ada langsung telepon Ibu Gunawan ya, saya mau pesen jamur crispy-nya sekilo berapa Bu? Nah, kalau sosial media lainnya Bu, mungkin Facebook atau Instagram? Iya, saya cuma ada Facebook aja untuk mempromosikan Gimana? sampai saat ini, dan bisa kalau Facebook bisa dilihat di account Tunjung Maharani. Oh, Tunjung Maharani. Maharani Facebook, dan Maharani Facebook. kalau mau ke WhatsApp 0812 6699 1499. Asik, ya langsung pesan ke Pak Ibu Gunawan. Bu, ini kalau teman-teman jamur crispy ini bisa bertahan sampai berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun ya? Tahun. Mungkin kalau jamurnya akarnya bisa sih berapa puluh tahun karena tambah-tambah ya. Karena Enggak, kalau berapa puluh tahun, iki bar lagi mateng langsung entek kok datang. karena crispy-nya ya. Bener. Berapa Karena lama ini Bu? crispy-nya. Untuk pengepakannya bertahan sampai berapa bulan? Sama sebulan ya Bu ya? 2 bulan? Saya sendiri belum sampai mencoba berapa bulan. Karena itu tadi ya. Cuman saya sudah mendapatkan testimoni dari customer ya. Yang saya kirim ke Jambi, Sumatera. Pernah kirim ke Jambi Sumatera? Ya, pernah saya ngirim ke Jambi, Sumatera. Itu pengiriman dari sini ke sana sudah 1 minggu perjalanan, dan dia mengkhususkan menyimpan, dia ingin tahu sejauh mana rasanya apek orang. Ya. Karena memang jujur ini masih punya kekurangan, saya masih fasilitas yang belum tercukupi, Wah, itu harus tuh. yaitu penapisan minyak. Oh iya. Mesinnya untuk penapisan minyak. Mudah-mudahan nanti TATV bisa membantu saya ya. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan dari sini nanti ada lah yang ingin, dan saya juga Investasi ke sini itu ya. Bukan, maksudnya saya berharap bahwa ini usaha keluarga ini bisa diterima di masyarakat Dan berkembang. dan berkembang. Sukses. Dan siapa tahu nanti sampai ke telinga Pak Bupati. Wah, ya. pasti nanti akan bisa. Nanti saya sebut Pak Yuli ya. Saya sebut Pak Yuli nggak apa-apa. Nah, ini mudah-mudahan bisa sampai ke sana dan bisa disupport jamur crispy ini dijadikan makanan khas Karanganyar. Bisa jadi menginspirasi sekali bisa di rumah. Jadi bisa di rumah kalau pengen mendapatkan inspirasi bahwa bukan harus berumur tua dulu untuk bisa membuka usaha. Anak-anak yang masih mungkin anak kecil bisa membuat inovasi. Karena yang namanya ide itu akan datang kapan saja. Nah, karena karena bukti yang cak cilik, mau yang cak gede, mau yang tua, terus kayak aku sama Betul. dia. Ya. Nah, dan ini industri yang namanya jamur crispy ini benar-benar home industri. Semuanya masih alami, istilahnya organik. Produknya, cara masaknya pun masih
umah-umahan banget apa Iya. kayak umah-umahan biasa. Jadi malah ini cenderung punya positifnya itu karena bahan-bahannya diperhatikan sekali oleh si Jadi malah pembuatnya. itu ya. Jadi Nah. buat teman-teman tulan-tulan jangan lupa kalau nanti jenengan tulan ke Karanganyar mampir Di daerah Jambon ya, Jambon Bancak, Belik Jambon Bancak. Ya. Itu nanti bisa mampir ke apa namanya Jamur Crispy Satrio. Kalau mungkin acaranya ada di Maharani Collection, ini kan di sini usaha keluarganya bermacam-macam, bukan hanya dalam jamur tapi banyak sekali dan semuanya sukses. Ini cukup menginspirasi untuk bisa di rumah. Pokoknya ikutin terus dolan-dolan di TA TV setiap Jumat, 1 Minggu jam jam 14.30 di TA TV. Mantap. Dolan-dolan mantap banget. Bu, tolong pas ini. Kula mbok digawake sing atas.